Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Hadis Tarbawi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kajian makalah kami dengan judul Konsep Ta'awun dan Ukhuwah dalam Kajian Hadis Nabi. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama ada Saudara Lutfiur Rahman Muhammad, kemudian ada Saudara Yusuf Agus Setiono, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Iqbal Rifai. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai kandungan hadis Nabi, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yassara ala muqsidin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahanallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mempermudah urusan orang lain, siapa yang mempermudah urusan orang yang kesusahan, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahu, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong saudaranya. Waman salaka tariqan, dan barang siapa yang menempuh jalan dalam untuk menimba ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Nah, kaitannya dengan hadis ini memiliki kandungan atau memuat faedah-faedah di dalamnya, bahwasanya berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa menolong, ta'awun, termasuk diantaranya ialah memudahkan urusan orang lain. Jadi ketika kita menolong atau mempermudah orang lain dalam urusannya, maka itu termasuk kategori ta'awun, menolong. Ini memiliki nilai keutamaan tersendiri bagi pelakunya. Mereka justru akan mendapatkan balasan yang lebih baik dengan apa yang mereka kerjakan. Sebagaimana tadi bahwa diterangkan dalam hadis tadi, ketika seseorang mempermudah urusan orang lain yang sedang kesusahan, maka Allah akan mempermudah urusannya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Nah, kemudian dilihat dari sisi kehidupan dunia, seseorang yang berbuat kebaikan, menolong sesama, menutupi aib saudara, mereka akan juga dilakukan seperti halnya mereka lakukan kepada saudaranya, mendapatkan balasan yang setimpal. Kemudian bahkan mereka yang dikatakan sebagai khairun nasi, yakni sebaik-baik manusia, sebagaimana Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini kita mempermudah urusan orang lain, ini adalah termasuk khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebab apa? Sebagaimana hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi selainnya, bagi orang lain. Kemudian lanjut poin pertama, jika digambarkan sebenarnya hidup itu seperti halnya seseorang yang sedang bercermin. Bagaimanapun wujudnya, tingkah lakunya, maka gambar di cermin pun akan selalu menyamainya. Jadi hidup itu adalah timbal balik. Ketika kita mempermudah orang lain, suatu saat kita pun akan mendapatkan kemudahan. Nah, kemudian poin yang kedua, selain itu dengan adanya hadis tersebut, Nabi SAW menunjukkan bahwa dalam urusan dakwah agama Islam hendaknya dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi umat manusia, dan sebaliknya tidak boleh mempersulit. Nah, seperti halnya seorang mukallaf. Nah, seorang mukallaf ini harus kita sikapi dengan hal-hal yang mudah terlebih dahulu, mempermudah, memberikan kemudahan baginya terlebih dahulu, seperti itu. Tidak boleh kita menekankan bahwa dia harus
melaksanakan semua ajaran agama Islam secara keseluruhan. Itu tidak bisa secara langsung. Nah, harus secara bertahap. Dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan keimanan si mukallaf tadi. Nah, poin yang ketiga, Abu Musa al-Asy'ari menuturkan bahwasanya ketika Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya untuk menyelesaikan suatu urusan berkaitan dengan orang lain, beliau akan berpesan kepadanya, sampaikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti serta mempermudah dan jangan mempersulit. Nah, di hadis lain pun Nabi juga menjelaskan bahwa permudahlah, jangan mempersulit. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rahman Arif akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan. Tidak jauh dengan hadis di atas, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siru wala ta'asiru, basiru wala tafiru." Yang artinya, mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan membuat orang lari. Pada dasarnya, hadis di atas memiliki faedah yang begitu penting perihal pendidikan. Menurut Imam Nawawi yang dikutip Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau menjelaskan nilai-nilai pendidikan penting yang dapat diperoleh dari hadis tersebut. Pertama, kita harus berlaku ramah terhadap orang yang baru masuk Islam dan jangan mempersulitnya. Yang kedua, lembut dalam mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar agar dapat diterima. Kita harus berlaku ramah terhadap orang yang baru masuk Islam dan dengan baik. Yang ketiga, menggunakan metode lemah bertahap dan mengajarkan ilmu, karena segala sesuatu diawali dengan kemudahan maka akan dapat memikat hati dan menambah rasa cinta terhadap ilmu akan dipelajari. Berdasarkan uraian atas dapat dipahami bahwa hadis tersebut cocok sebagai pijakan seorang pendidik dalam motivasi para siswa agar timbul keinginan dan kemampuannya untuk meningkatkan prestasi dalam pendidikan, dan yang ditetapkan sehingga dalam proses seseorang mendidik yang dalam memiliki prinsip memberikan kemudahan dan menyenangkan. Aktualisasi hadis. Masalah persaudaraan di Indonesia telah menjadi fenomena tersendiri, tidak jarang ditemui dalam media sosial atau kelompok dengan kelompok lain saling mengejek, menganggap paling benar dibanding selainnya. Mengingat sejarah piagam J. Suyuti Bulungan menjelaskan bahwa ketetapan piagam Madinah tentang pembentukan umat bagi orang-orang mukmin di satu pihak dan bagi orang-orang mukmin bersama kaum Yahudi di pihak lain sudah berkonotasi pentingnya prinsip ukhuwah. Suatu umat, bangsa, dan negara tidak akan berdiri dengan tegak bila di dalamnya tidak terdapat persaudaraan. Persaudaraan ini tidak akan terwujud tanpa adanya saling kerjasama atau ta'awun dan saling mencintai di antara sesama.